Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terhormat Bapak I. Permana selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Sosial serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yang telah kami pilih, yaitu pengaruh akses internet terhadap partisipasi belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuat alih untuk memperkenalkan diri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Bersama saya hadir pula rekan-rekan saya Diva Dwi Ayuning Tias, Hidayatun Alia, dan Rina Wahyuni yang akan turut menyampaikan materi. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini banyak beralih ke sistem pembelajaran daring. Peralihan ini menuntut mahasiswa untuk memiliki akses internet yang memadai, agar dapat mengikuti perkuliahan, mengakses materi pembelajaran, berpartisipasi dalam diskusi, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, akses internet menjadi komponen utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Akses internet yang baik memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara sinkron, melalui konferensi video, mengakses materi pembelajaran digital, berpartisipasi aktif dalam diskusi online, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan akses internet dapat menjadi hambatan serius yang mengurangi efektivitas pembelajaran daring dan menurunkan tingkat partisipasi mahasiswa. Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa memiliki kualitas akses internet yang sama. Beberapa kendala yang sering dihadapi mahasiswa antara lain jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan kuota internet, perbedaan kualitas perangkat yang digunakan, serta kesulitan dalam mengakses platform pembelajaran online. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan daring, kurangnya keaktifan dalam diskusi, serta keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Partisipasi belajar online merupakan salah satu indikator yang penting keberhasilan pembelajaran daring. Partisipasi ini mencakup kehadiran dalam kelas online, keaktifan dalam diskusi, kualitas tugas, serta kontribusi dalam komunitas belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akses internet benar-benar berpengaruh signifikan terhadap tingkat belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Baiklah, selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama itu teori akses internet. Internet merupakan singkatan dari Connection and Networking, yaitu suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Menurut Rusman tahun 2012, untuk dapat memanfaatkan internet secara optimal diperlukan perangkat yang memadai serta kemampuan dasar dalam mengoperasikan teknologi informasi. Internet berperan sebagai media utama dalam menyediakan informasi dan komunikasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu teori partisipasi belajar. Partisipasi belajar online merupakan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana mahasiswa terlibat dalam kegiatan akademik, baik secara kognitif, efektif maupun perilaku. Dalam pembelajaran berbasis Learning and Management System atau LMS, partisipasi mahasiswa dapat dilihat dari kehadiran dalam kelas online, keaktifan dalam forum diskusi, kualitas tugas, serta kontribusi dalam hubungan belajar. Selanjutnya itu hubungan akses internet dan partisipasi belajar online. Secara teoritis, akses internet memiliki hubungannya erat dengan partisipasi belajar online. Akses internet yang baik memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan daring tanpa hambatan teknis, sehingga mendorong keaktifan dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, keterbatasan akses internet dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan mengikuti perkuliahan, terlambat mengumpulkan tugas, dan kurang berpartisipasi dalam diskusi online. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh akses internet terhadap partisipasi belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sumber datanya itu dengan pengisian kuesioner, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen dan publikasi terkait penelitian. Analisis data yaitu yang pertama, data hasil kuesioner diolah dengan cara memasukkan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel, lalu dianalisis menggunakan program komputer yaitu SPSS. Yang kedua yaitu data diuji secara statistik dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Yang ketiga yaitu dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh akses internet dan partisipasi belajar online mahasiswa. Selanjutnya itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang
yang diperkirakan berjumlah sekitar 40.000 lebih mahasiswa. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sampel sekitar 30 responden. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei dan bersifat cross-seksional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu waktu tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi dari responden. Kuesioner disebarkan secara daring melalui platform Google Form atau Gform di grup WhatsApp. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas yaitu digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Dalam kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam tabel tersebut, X1 yaitu R hitungnya 0,492, R tabelnya 0,361 berarti valid, X2-nya 0,529, R tabelnya 0,361 berarti valid, X3 R hitungnya 0,481, R tabelnya 0,361 berarti valid, X4 0,668 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, X5 0,579 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, X6 0,505 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, X6, X7 0,520 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, X8 0,464 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y1-nya 0,702 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y2 0,699 R hitungnya, 0,361 R tabelnya berarti valid, Y3 0,583 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y4 0,701 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y5 0,588 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y6 0,638 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y7 0,664 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid, Y8 0,482 R hitungnya, R tabelnya 0,361 berarti valid. Berdasarkan hasil uji validitas di mana R hitung lebih besar dari R tabel, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tentang hasil uji validitas variabel X adalah valid. Next, selanjutnya. Yang kedua yaitu uji validitas dengan menilai signifikan. R signifikannya yaitu X1 0,06, nilai signifikannya yaitu 0,05, keterangannya valid, X2 yang dihasilkan nilai signifikannya 0,03, 0,05 valid, X3-nya nilai hasil ujinya 0,07 signifikan, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, X4-nya 0,000, nilai signifikannya lebih dari 0,05 berarti valid, X5-nya 0,01, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, X6 0,04, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, X6 0,04, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, X7 0,003, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, X8 0,001, signifikannya 0,05 berarti valid, Y1-nya 0,000, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y2-nya 0,000, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y3-nya 0,001, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y4 0,000, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y5-nya 0,001, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y6-nya 0,000, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y7-nya 0,000, nilai signifikannya 0,05 berarti valid, Y8-nya 0,007, nilai signifikannya 0,05 berarti valid. Berdasarkan hasil uji validitas di mana signifikan lebih dari 0,05 signifikan, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tentang hasil uji validitas variabel X dan Y adalah valid. Selanjutnya, uji reliabilitas.
Uji reliabilitas pengaruh akses internet variabel X dan Y. Bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Kron-Kobach-Alpha menurut Wiratna Sujerweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Kron-Kobach-Alpha lebih dari 0,06. Hasil uji reliabilitas pada tabel tersebut menunjukkan Kron-Kobach-Alpha sebesar 0,917 untuk variabel X yang mana nilai tersebut melebihi 0,6, sehingga dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan pada variabel pengaruh akses internet bisa dikatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, next. Uji reliabilitas variabel X, Y. Hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan Kron-Kobach-Alpha sebesar 0,860 untuk N of items 16, yang mana nilai tersebut melebihi 0,6, sehingga dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan pada variabel X dan Y bisa dikatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Model persamaan regresi tersebut bermakna konstanta sama dengan 8,975, menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa yang sudah ada tanpa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Nilai ini mencerminkan adanya faktor-faktor dari luar variabel kualitas pelayanan yang turut mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Selanjutnya, koefisien regresinya yaitu 0,680 bernilai positif, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya Diva Dwi Ningtyas akan memaparkan materi yaitu uji T. Uji T yaitu jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X dan variabel Y. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 atau nilai T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X dan Y. Pada tabel pengaruh akses internet, terdapat nilai signifikansi 0,001 sebagai variabel X. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan pengambilan keputusan ini, maka terdapat pengaruh akses internet terhadap konstan X berpengaruh terhadap Y. Baiklah, selanjutnya yaitu uji koefisiensi determinasi atau disebut dengan edges R-square yang bertujuan untuk mengatur seberapa besar persentase kemampuan variabel-variabel bebas untuk menjelaskan variabel-variabel terikat. R-nya 0,595. Nilai R sebesar 0,595 menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kerataan, sedangkan antara variabel yaitu variabel akses internet atau X dan partisipasi belajar online atau Y. Koefisien determinasinya yaitu 0,354. Nilai R edges square-nya berarti 35,4%. Berarti dari 100% itu 35,4% lah yang menjadi uji T-nya. Variasi belajar online dapat dijelaskan oleh akses internet. Sementara itu 64,5%-nya merupakan pengaruh dari luar. Seperti adanya motivasi belajar, kemampuan pengguna teknologi, lingkungan belajar, serta pembelajaran dari dosen. Selanjutnya yaitu edges R-square yang 0,331. Nilai edges square sebesar 0,331 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel, akses internet tetap memberikan kontribusi sebesar 33,1% terhadap partisipasi belajar online. Nilai ini dianggap lebih akurat dibandingkan R-square karena telah mengoreksi potensi bias akibat ukuran sampel. Selanjutnya itu standard effort of the estimate, yaitu nilainya 2,451. Nilai standard error of the estimate yaitu 2,451
menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi. Artinya, rata-rata penyimpangan nilai partisipasi belajar online yang diprediksi oleh model terhadap nilai aktual adalah sebesar 2,415 satuannya. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin baik ketepatan model dalam memprediksi variabel dependen. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa akses internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nilai koefisien regresi sebesar 0,680 dengan signifikansi 0,001 atau kecil dari 0,05. Hal ini menegaskan bahwa setiap peningkatan kualitas akses internet akan diikuti oleh pengaruh partisipasi belajar online mahasiswa. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa akses internet merupakan akses terpenting atau faktor terpenting dalam mendukung keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Nilai koefisien korelasi R sebesar 0,595 menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kerataan antara akses internet dengan partisipasi belajar online. Artinya, meskipun akses internet berperan dalam meningkatkan partisipasi belajar mahasiswa, faktor ini bukan satu-satunya penentu. Hal ini diperkuat oleh nilai koefisien determinasi atau R-square yang berdasarkan uji SPSS tersebut sebesar 0,354. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet itu mampu menjelaskan 35,4% variasi partisipasi belajar online mahasiswa. Sementara 64,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari luar penelitian ini atau biasa kita sebut dengan faktor eksternal dari luar penelitian ini. Baiklah, terima kasih pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akses internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas akses internet yang dimiliki mahasiswa, maka semakin meningkat pula tingkat partisipasi mereka dalam pembelajaran daring. Namun demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa akses internet hanya memberikan kontribusi sebesar 35,4% terhadap partisipasi belajar online. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi belajar mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kualitas akses internet, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi belajar, kemampuan literasi digital, metode pembelajaran dosen, serta lingkungan belajar mahasiswa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh akses internet terhadap partisipasi belajar online mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kami berharap presentasi ini dan pemaparan materi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.